Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dunia akhirat untuk sahabat-sahabat semua ya. Saling mendoakan, mudah-mudahan yang sedang bekerja, pekerjaannya diridhai Allah dan mendapatkan hasil dari pekerjaan itu, hasil yang halal buat kehidupan keluarga dan bekal ibadah. Kemudian yang sedang usahanya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga yang sedang punya proyek, punya tender, mudah-mudahan proyeknya jebol ya, biar jadi mendapatkan rezeki yang berkah, yang bisa buat bekal ibadah menuju ridho-ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya bikin konten tentang pentingnya berhasil atau pentingnya sukses dunia akhirat, dan ada sahabat saya yang menanyakan bahwa apa itu akhirat, apakah saya pernah mampir ke akhirat, tolong kasih tahu. Dan ini penjelasannya, karena terus terang saya itu bukan ustadz, saya itu bukan ulama, saya itu hanya hamba biasa yang sedang terus belajar berkumpul bersama orang-orang baik, belajar tentang bagaimana cara menjadi orang yang di dunia ini lebih baik dan di akhirat jauh lebih baik. Itu tujuannya. Jadi bukan berarti saya yang mengajak ajakan tersebut itu orang baik, bukan. Tapi ayo bareng-bareng berbuat baik, ayo bareng-bareng kita berusaha sukses dunia dan akhirat. Kira-kira begitu sahabat-sahabat semua. Jadi jangan salah persepsi seolah-olah yang ngajak baik itu pasti orang yang sudah baik. Bukan, karena manusia yang paling sempurna itu hanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai hamba-hambanya kelak di akhirat ya. Dan ini jawaban dari guru saya. Nama asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diingatkan kita bahwa setiap kita perlu ada yang namanya perbekalan. Nabi ingetin kepada kita, khudizada kamila fa inna safara ba'id. Ambil perbekalan yang cukup, sebab perjalanan menuju akhirat itu sangat jauh. Orang pulang kampung ke Surabaya itu apa aja dibawa persiapannya. Saya waktu jalan-jalan ke Kediri ini, mau saya Samin, apa aja dibawa? Kalau jengkol dibawa, gurih sih, ya subhanallah. Persiapan sebegitu yang timbang hitungan hari. Nah ini hitungannya luar biasa, perjalanan itu panjang. Maka kalau persiapannya kurang, hadirin yang dirahmati Allah, yang pulang kampung di dunia aja juga kurang persiapan, pasti bakal kesulitan dalam perjalanan, apalagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, jangan sampai kita enggak sampai ketemu Allah. Sebab surga itu indah, surga itu nikmat. Yang lebih nikmat adalah berjumpa dengan yang menciptakan surga, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ghazali tanyakan selanjutnya kepada murid, wahai murid, apa yang paling jauh dari kita? Mereka bilang sesuatu yang ada di angkasa. Matahari jauh gak Pak? Pondok Gede. Jarak ke matahari ya. Pondok Gede subhanahu wa ta'ala. Jauh matahari, bulan, bintang, planet dan sebagainya. Mereka bilang jauh, hadirin. Tapi ternyata yang paling jauh adalah masa lalu. Awas jangan ikutin kata Inul Daratista. Masa lalu biarkanlah masa lalu. Bukan itu hadirin. Sebab tanda-tanda orang yang hatinya sakit, dia melupakan masa lalunya. Jas merah jangan sampai melupakan sejarah.
Apa yang perlu diingat dari sejarah pribadi kita hadirin yang dirahmati Allah? Nabi ingetin kepada kita dosa hadirin. Kira-kira dulu dosa kita banyak apa enggak? Sampai di hari ini ya. Ya Allah ya Rabb, kalau kita ingat-ingat dulu, pernah kita mungkin nenggak minuman keras, pernah Pak? Padahal banyak yang empuk. Dulu sering kita main judi, benar Pak? Masih istiqomah kan? Ya, ada subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Istiqomah berarti. Dulu banyak dosa-dosa kita. Orang yang melupakan dosa di masa lalunya, ada penyakit dalam hatinya. Orang kalau sakit hatinya, hadirin dirahmati Allah, berat untuk ibadah. Ini kalau kita dipanggil untuk sholat masih berat, ada sakit dalam hati. Orang kalau dipanggil untuk ibadah masih segan, ada sakit dalam hati. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai dalam bab fikih, ya dalam fikih itu dalam bab sholat qadha, orang yang pernah di masa lalunya meninggalkan sholat, maka sekarang kata Imam Abu Hanifah wajib mengqadha, wajib mengqadhanya. Begitupun kata Imam Syafi'i, ulama sepakat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengqadha sholatnya, bahkan kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya dia lupa bilangan yang ditinggalinnya, maka dikira-kirakan. Kira-kira Bapak dulu ninggalin sembahyang dikit atau banyak? Sebenarnya gak usah jauh, gak usah tahu. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ninggalin puasa Ramadannya sering apa enggak? Sering. Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kebanyakan orang ketika dia jauh dari Allah pasti dia gampang ninggalin perintah. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya orang yang ketika dia ingat masa lalu, bukan dia mengingat tentang asmaranya, bukan. Dia bukan sekedar mengingat bagaimana sejarah Indonesianya, bukan. Bukan hanya sekedar mengingat bagaimana sejarah dunia, bukan. Tetapi lebih jauh dari itu, dia mengingat-ingat kembali betapa dahulu dia sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kata Allah kepada Allah, sebab Allah itu maha pengampun. Banyak dosa kita, lebih banyak kasih sayang Allah. Besar dosa kita, lebih besar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat itu apa? Taubat itu balik. Dulu Allah ciptain kita kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dulu diciptainya kita dalam keadaan bersih, maka suruh balik supaya jadi bersih. Ahlan wa sahlan marhaban pada Ustaz Imam dari Laos. Beberapa kosong di Laos. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Imam Ghazali juga tanyakan kepada kami, apa yang paling besar? Hadirin yang dirahmati Allah. Kata murid mereka jawab, gunung wahai Imam. Tapi kata Imam Ghazali, bukan. Yang paling besar itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seseorang diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ghazali tanyakan kembali pada murid, apa yang paling ringan? Murid bilang hafaaz. Pokoknya yang ringan-ringan mereka jawab. Tapi kata Imam Ghazali, yang paling ringan itu ternyata tarikus shalah, meninggalkan salat. Man taroka sholata khamsin muta'ammida fajazauhum jahannama khalidan fiha. Siapa orang yang ninggalin sholat muta'ammida, sengaja, maka fajazauhum, Allah balas mereka jahannama khalidan fiha, di neraka jahanam khalidan fiha, selama-lamanya. Hadirin, sholat itu kan awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah yang paling utama itu sholat. Sampai-sampai nih Ramadan kita puasa, ada kemudian saat Ramadan kita tahu hukumnya, sengaja kita nggak puasa Ramadan. Ya Pak, kita bulan Ramadan nih, tahu-tahu kita ninggalin tanpa sebab syar'i, tanpa udzur syar'i. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jika seseorang ini berpuasa mengganti satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan sengaja, sepanjang hidupnya dia puasa, maka seluruh puasanya mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ibadah yang paling utama, hadirin. Maka sholat kalau ditinggalkan nggak banyak kok Allah seksa, cuma 500 tahun. Bentar apa lama kira-kira? 500 tahunnya itu satu hari di dunia. 500 tahun, satu hari dan 500 tahun itu 1000 tahun di dunia. Berarti satu kali sholat 500.000 tahun. Gak lama kan ya Pak? Enggak. Ya orang yang ngerasain nggak nungguin, kita mau digedik aja. Ya, nggak nungguin, rasanya mau digedik dong, digedik, dipukul, dibakarnya subhanahu wa ta'ala. Lah terus bagaimana buat saya adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sholat saya masih kurang, tapi keren lah katakan. Yang sholatnya masih belum bagus, hadirin yang dirahmati Allah, Allah kasih kepada kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan sholat kita sibuk dengan perkara-perkara duniawiyah, telat-telat dikit nggak apa-apa, hadirin. Orang yang hari ini mungkin bacaan Al-Fatihahnya belum fasih, belajar, Allah terima kok. Yang hari ini rukuknya kurang cakep, belajar, ada kemauan belajar, rukuknya tetap diterima. Sujudnya belum tepat secara syar'i, dia belajar, mau hadir di majlis-majlis ilmu, diterima sujudnya. Wiridnya, zikir setelah sholatnya, dia nggak paham maknanya, dia cuma ngikut imamnya, bahkan bacaannya cenderung salah. Hadirin, dulu kan banyak orang kadang baca sholawat salah tuh, ya Rabbi bil Mustafa balik mangkok sidana. Kan sidana mangkoknya sampai kebalik, bagaimana hadirin? Dulu kan kita begitu dengarnya, ya hadirin. Apa kemudian itu ditolak oleh Allah? Selama dia mau belajar, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enaknya orang kalau belajar, hadirin yang dirahmati Allah, saat yaumal hisab, saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau salat ya Allah, tapi bacaan engkau masih kurang bagus, Al-Fatihahnya makhrajnya nggak tepat dan sebagainya. Iya, tapi kan saya masih belajar ya Rob. Oh iya dong, kalau gitu mau nggak apa-apa. Ya ada. Tapi kalau seseorang paham dia bahwa bacaannya belum bagus, tahu
dia sholat yang dilakukannya belum sempurna, tapi nggak ada keinginan dalam hatinya belajar untuk menyempurnakan itu, hadirinnya dirahmati Allah, maaf, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Entar ayat jaminan boten wonten jaminan, paham boten Pak? Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun sholat itu menentukan perbuatan kita yang lain. Kelihatan orang kalau sholatnya kurang khusyuk, diajak ngobrolnya kurang khusyuk. Orang kalau sholatnya dengki sama imamnya, biasa di kehidupan selain sholatnya pun suka dengki sama orang. Ada nggak yang orang sholatnya dengki Pak? Banyak. Ustaz imam lama banget, lagi sholat pakai ngomong begitu dalam hati. Ya kadang-kadang kita ini hadir rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, kalau lagi jadi makmum jangan ada gedeg-gedeg sama imam. Orang kalau udah gedeg sama imamnya udah pasti itu di luar sholatnya suka gedeg sama orang. Ngaku aja dah Pak. Ya itu saya banget itu Pak. Ya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin, kita yakin bahwa semua amalan kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan setidaknya kita bisa ngumpul sama orang yang saleh. Orang yang soleh mampu jamin kita ada di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak berteman sama orang mabuk? Boleh. Boleh nggak berteman sama orang judi? Boleh. Boleh nggak berteman sama orang yang suka main judi online? Boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan pernah lepas berteman sama orang yang saleh. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dengan begitu kita selalu diingatkan, sebab kata Nabi, wa khulaqahu salihin, bergaulnya dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh itu jadi obat, hadirin yang dirahmati Allah. Kadangkala hati kita merasa nggak nyaman, kita ngadu sama si ustaz, sama orang soleh, abang soleh, saya begini. Disampaikan sama orang soleh, jangan begini. Jadi adem kita punya hati. Kadang kita gampang marah, diingatin, dikasih obat biar marahnya rada hilang sama orang soleh. Cuman kadang-kadang orang soleh kita cuma ngambil obatnya doang, nggak pernah bayar obatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah sehatin terus badan kita. Allah panjangin umur kita dalam taat, dan Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa istiqomah dalam semua kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang jadi bapak, mudah-mudahan menjadi bapak yang amanah, bapak yang mampu menjaga anak-anak sampai ke surga, mampu menjadi imam buat istri sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang jadi ibu, mudah-mudahan sebagaimana kata Nabi, al-ummah darasatul ula li auladi, ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Mudah-mudahan menjadi murabbi, pendidik yang baik buat anak-anaknya. Dan kemudian kita yang jadi masyarakat, mudah-mudahan wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita menjadi masyarakat yang senantiasa memahami satu sama lain tentang kebaikan, saling mengerti, saling bertoleransi. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, berkasih sayang kepada sesama manusia sebab Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, mudah-mudahan Allah sayangi kita, dan Allah ijabah segala doa kita. Ala hadirin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana
waliwalidaina amin. Pastilah banyak salah saya mohon berganti itu maaf yang sebesar-besarnya. Anallahu wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban dari guru saya, Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Quran 7 Bogor Putra, dan juga pesantren Tafiz As'adiyah Pintu 2 Taman Mini, yang alhamdulillah putri-putri kami ini ada 2 yang sedang menuntut ilmu di sana. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan dimudahkan segala urusan-urusannya di dunia ini, dan bisa terus istiqomah membimbing kami ini, jamaah-jamaahnya menuju ridho dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi jawabannya. Mudah-mudahan ya kalau dibilang puas, mungkin nggak puas ya, karena kepuasan itu relatif, tergantung cara persepsi masing-masing. Tapi yang pasti pertanyaannya sudah terjawab tentang akhirat. Jadi sekali lagi, kenapa saya bikin konten-konten tentang ajakan kebaikan, karena sekarang di media sosial itu banyak sekali konten-konten yang berbau maksiat, mohon maaf. Jadi nggak ada maksud untuk mengimbangi, tapi minimal sedikit ngajak untuk yang lain supaya jangan terlalu terbawa dengan hal-hal yang seperti itu. Karena saya juga bukan malaikat ya, saya juga manusia biasa, saya juga penuh dengan dosa. Tapi mengajak untuk berbuat baik itu adalah kewajiban semua sesama ya, dan itu dibolehkan kok, nggak dilarang. Karena hidayah itu bisa datang dari mana aja, bisa dari, nggak harus dari orang-orang yang berilmu, kadang-kadang dari sahabat, kadang-kadang dari tetangga, kadang-kadang dari teman. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus mengajak kebaikan-kebaikan. Perkara orang-orang yang terkadang melihat kita itu keburukan-keburukan, karena memang setiap orang itu punya persepsi masing-masing. Ada yang menganggap kita apa istilahnya, kita itu dicintai, mencintai kita, menyayangi kita, tapi ada juga yang kadang kan tidak suka dengan kita. Jadi orang-orang yang mencintai melihat kita, perilaku kita itu di sisi-sisi baiknya, tapi orang-orang yang tidak mensukai pasti akan dicari apa itu kesalahannya, apa itu keburukannya. Jadi jangan pernah terganggu dengan perilaku orang-orang di sekitar kita yang seperti itu ya. Terus saja terus berbuat baik, mengajak baik, sedikit banyak istilahnya memberikan edukasi tentang kebaikan, karena bukan cuma manfaatnya buat teman-teman semua, tapi juga buat diri saya sendiri. Jadi perilakunya dijaga betul, perilakunya benar-benar dipikirkan setiap langkah-langkahnya. Kiranya itu, mohon maaf kalau kurang puas, mohon maaf kalau ada perbedaan, karena di dunia ini juga tuh banyak sekali perbedaan. Mudah-mudahan terjawab. Kiranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.